Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat, baik-baik, dan tetap semangat pagi ini ya. Kita hari ini akan kedatangan tamu Mbak Dian Mayori dan akan bahas tentang tips dan trik foto produk kece pakai HP. Keren banget kan? Nah, sebelum sambil menunggu Mbak Dian Mayori, kita akan memperkenalkan dulu nih. Kami dari Buntok itu adalah sebuah wadah untuk perempuan. Jadi dari perempuan untuk perempuan, kami mengadakan beberapa talk yang dianggap perlu untuk perempuan semua. Nah, kami di sini ada berempat. Foundernya itu ada 4 orang. Yang pertama saya, R. Kusumorukmi, biasa dipanggil Roro. Kemudian ada 3 yang lain. Boleh dikasih lihat fotonya Mbak Dian. Oh iya, kita ada Dian yang lain. Nggak bisa share screen Mbak Roro karena ada punya Mbak Dian. Oh gitu, oke ya. Di sini selain saya ada juga Mbak Aimatul Yumna yang boleh di-share Mbak Roro, bisa? Sudah saya stop share punya Mbak Ange. Oh iya. Ya. Bisa ya? Ya. Ini bunenya Buntok, yang ngurusin Buntok itu ada berempat, saya. Kemudian ada juga Mbak Dian Wulandari. Kemudian ada Mbak Aimatul Yumna tadi. Kemudian ada juga Mbak Uti, Mbak Swasti Putri. Nah, kami Ya, sepertinya terputus Mbak Roro ya, Mbak Ima ya. Ya, kayaknya Mbak Roro terputus. Kecil-kecilan semacam UMKM gitu. Sebentar. Ya, kalau saya di rumah mulai ini coba jualan susu kurma. Nah, kalau Mbak Dian itu jualan mie ayam dan susu almond. Kemudian ada juga Mbak Uti. Mbak Uti ini jual mie celor. Mie celor Bang Helmi. Kalau belum tahu mie celor, saya juga belum pernah nyobain sih. Mie celor itu masakan Palembang katanya. Ya. Iya, Mbak Roro. Ya, nah nanti di ini kan kita akan ada pelatihan untuk membuat foto ya. Nanti di akhir acara kita akan kasih tahu bahwa kita akan membuat semacam kontes gitu untuk foto apa namanya. Jadi kan sesudah pelatihan kan tentu sahabat kan coba ya, coba untuk bikin foto. Nah nanti fotonya diupload kemudian akan mention IG-nya Buntok. Nanti akan kita kasih hadiah buat foto yang terbaik. Jadi buat 3 foto terbaik kita punya voucher OVO atau GoPay. Kemudian untuk foto terbaik yang asalnya dari dekat daerah Tangerang Selatan, kita akan beri hadiah mie celor dan mie ayam buatan Mbak Ima dan Mbak Uti dan Mbak Dian. Mbak Dian Wulandari. Kalau Mbak Ima belum nih, Mbak Ima nanti akan menyusul katanya mau jualan bikin ide UMKM sendiri. Jualan ide. Ya, nunggu tema, nunggu ide. Ya, oke ya. Kita nunggu Mbak Dian Mayori. Gimana Mbak Dian Mayori? Oh, ini masih di mute? Ya, udah. Udah. Oke. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Mbak Dian Mayori ini adalah fotografer profesional. Kemudian Mbak Dian Mayori juga instruktur di Darwis Triadi School of Photography. Dan yang paling penting adalah dia teman SMA saya. Kita dari SMP lagi. Iya, SMP juga ya. Ya, teman gaul bareng, teman jalan-jalan bareng. Nah, sekarang teman sharing, ya. Oke, kayaknya langsung aja Mbak Dian Mayori. Oke. Dipersilakan untuk mempresentasikan, ngajarin kita lah bagaimana caranya ngambil foto yang bagus sih. Silakan Mbak Dian. Oke. Start sharing dulu ya. Coba ini. Oke. Udah kelihatan semuanya? Ya, kelihatan. Oke. Sudah.
Sebentar. Coba ya, saya ituin pesertanya biar. Soalnya ngajar online sama offline tuh beda rasa ya. Kalau nggak lihat muka itu kayaknya gimana gitu. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian Mayori. Hari ini kita mau sharing tentang tips and trick foto produk kece pakai handphone. Kita mulai aja ya. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat ya. Suaranya jauh nggak sih? Nggak ya? Agak jauh tapi masih kedengar sih. Oke. Nah, sebelum mulai, saya yakin semuanya di era zaman now ini kan udah pakai handphone ya, udah pakai smartphone. Terus biasanya kalau motret itu kan ada tujuan akhirnya apa gitu ya, pengennya apa sih gitu. Saya ngasih lihat foto ini, pasti kebanyakan pengen hasil akhirnya tuh indah, bagus, bisa dinikmati diri sendiri dan orang lain tentunya. Tujuannya itu kalau saya sih motret, saya pengen menangkap sesuatu yang indah buat saya bagikan ke orang lain. Semoga orang lain juga menganggapnya indah sih. Gitu. Semoga ya. Tapi kayaknya pada iya ya. Oke. Indah bagus kok itu. Oke, terus dalam hal memotret pakai handphone yang harus dilakukan itu pertama kali sering-sering bersihin lensa. Lensa yang belakang ini sebaiknya kita kalau motret itu memang pakai lensanya yang belakang ya, bukan yang depan karena dia secara megapikselnya juga tidak sama dan teknologinya juga tidak bisa sama. Biasanya kecanggihan kamera yang dikasih lihat di box-box handphone atau di promo-promo itu kecanggihan kamera belakangnya, bukan kamera depan. Dia kamera depan karena tidak bisa banyak, tujuannya hanya untuk selfie. Tapi kalau kita mau motret sesuatu, yang diutamakan memang yang lensa belakang. Biasain bersihin lensa, pakai lap jangan lap kasar, lap halus. Ya kalau nggak ada pakai baju aja sih. Kalau kepepet ya, saya juga suka pakai baju. Tapi bajunya pakai kain ya, harap maklum ya. Sebaiknya sih pakai pembersih kacamata itu yang bagus. Karena kalau nggak nanti biasanya tangan kita kalau nelpon nggak sengaja banyak lemak, terus ini kayak gini, ini banyak titik-titik yang sebenarnya nggak keren, tapi walaupun bisa diediting ya, bisa diediting, tapi kan nggak maksimal. Saya itu termasuk fotografer yang meminimalisasi editing. Kalau bisa udah jadi di kamera handphone atau kamera DSLR atau mirrorless. Nah, itu ini yang biasanya sering ada suka bingung, jarang dilakuin. Kalau misalnya motret, jangan lupa cari fokus. Jadi walaupun zaman sekarang itu banyak handphone yang bisa cari fokus sendiri, tapi kalau bisa kita yang cari fokusnya. Kita tinggal tap aja apa yang kita mau. Nanti dia biasanya akan ada bulet-bulet. Jadi jangan terima nasib aja kalau pakai handphone. Kita harus menentukan fokus kita mau di mana. Karena tujuannya adalah agar objek yang kita tuju itu dapat lebih tajam dibandingin yang lain. Apalagi kalau pakai handphone yang bisa berfokus. Nah, terus, dan ini juga jarang ada orang yang tahu ya, kita harus ngatur cahaya. Pertama kita harus lihat nih, datangnya cahaya ke objek yang dari mana, terus menghasilkan apa, dan gelap apa terang. Nah, ada trik di handphone. Ini rata-rata semua handphone begini, mau mereknya apa aja ada. Kalau misalnya kita dapat foto yang kayak gini, ini tuh signifikan kan gelap terangnya.
Nah, kalau kita pengen menerangkan bagian ini sebenarnya aslinya tidak seterang ini. Kenapa jadi bisa lebih terang? Karena saya tap di tempat yang gelap. Jadi kalau pas lagi motret dapat foto yang nggak terlalu terang dan gelap, kita tap aja bagian yang paling gelap. Nanti dia bagian terang itu akan lebih terang. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita dapat foto yang terlalu terang, kita pengen gelapin, kita tap aja yang terlalu terang. Di tap. Kalau ini kan bagian sini nih yang gelap nih, kita tap. Nanti sebelah sini yang terang ini pasti akan jadi menerang. Jadi balance antara gelap terangnya nggak terlalu tinggi. Gitu. Kira-kira ribet nggak omongan saya? Bisa diterima? Ngetap itu gimana sih, Mbak? Hah? Ngetapnya gimana ngetapnya? Tap tuh kayak gimana? Tap tuh kayak gimana? Tap tuh Touch maksudnya. Ya, kalau touch kan begini. Tap itu tap, di tegak apalah, di tut gitu. Di tap. Nih ya. Oh, nanti kan ada share screen mirror ya. Tolong diingetin aja cara tap dan touch itu gimana. Nanti kan ada screen mirroring. Oke, ingetin aja. Oke. Terus kalau bisa hindari zooming. Ini yang suka pada seneng banget nih zoom. Kenapa kita yang nggak maju? Karena kenapa dihindari? Sebenarnya bukan yang nggak boleh sih, tapi dihindari. Karena dia akan pecah pikselnya. Ini hasil fotonya sama. Ini yang saya zoom. Hasilnya tuh lihat pecah. Yang ini nggak terlalu pecah walaupun tidak terlalu sempurna ya gitu. Tidak terlalu sempurna pikselnya. Handphone itu beda dengan pikselnya kamera. Tapi udah pasti sekarang keren-keren. Jadi analoginya pikselnya kamera sama handphone, misalnya pikselnya kamera itu uang 100.000 satu lembar. Nah, kalau pikselnya handphone, uangnya 100.000, tapi dia 20 lembarnya 5. Sama-sama 100.000. Nah, itu analogi perbedaan piksel di handphone dan di kamera. Jadi kalau bisa hindari zooming gitu. Oke. Nah, ini saya motret pakai handphone ya, bisa begini. Sengaja saya kasih begini. Kalau bisa motret jangan terlalu pakai handphone, jangan terlalu banyak ada gerakan biar jadi harus apa ya, still atau diem. Handphonenya diem. Jangan terlalu banyak. Kalau kita mau cekrek, kita harus diem. Biarin si handphone ini bekerja dengan maksimal. Untuk menghasilkan foto seperti ini, malah handphonenya harus bergerak. Gitu. Jadi kalau mau fotonya seperti ini, kita tap, handphonenya kita mengikuti si motornya ini. Next-nya sih salah satu kalau handphonenya diem. Nah, ini mau kasih tahu kalau terhadap objek bergerak ya. Ini juga handphonenya diem, tapi karena ada motor lewat, dia akan menghasilkan efek seperti ini. Saya fokusnya di anak ini. Gitu. Jadi kalau misalnya handphonenya bergerak, jika Anda beruntung akan menghasilkan foto seperti ini. Gitu. Tapi kalau kita mau motret objek yang tidak bergerak, sebaiknya handphonenya tidak bergerak. Nah, kalau ada objek bergerak di depan kameranya kita, handphonenya kita, akan menjadi seperti ini efeknya. Gitu. Next. Nah, ini yang kalau motret ini lumayan penting di fotografi juga. Komposisi ini maksudnya tata letak atau penempatan objek. Ini yang bikin foto kita beda dari apa ya? Dari yang nggak biasa motret, yang memikirkan komposisi di dalamnya. Biasanya pada nanya komposisi apa ya? Saya juga bingung. Akhirnya saya cari, oh ternyata komposisi itu istilahnya tata letak atau penempatan objek. Nah, ini diajarin di fotografi, diajarin juga di sekolah Darwis. Nah, ini itu ada unsur di dalam fotografi itu maksudnya ada 2. Kenapa jadi 1 nih? Oke, maaf ya.
ada point of interest. Itu artinya biasanya kita fotografer menyingkat itu POI. Biasanya kalau pada ngobrol, poinnya apa? Berarti maksudnya point of interest sama rule of third, aturan sepertiga. Nah, point of interest ini bahasa gampangnya itu adalah ada objek yang mau kita tonjolin. Bisa berupa objek single, double, atau triple, bisa juga warna, bisa juga bentuk atau kegiatan. Ini point of interest. Jadi yang nggak penting-penting istilahnya nggak usah dimasukin ke dalam satu frame foto. Mau pakai kamera apapun. Terus yang membuat kita beda juga ada aturan sepertiga. Nah, ini contohnya saya kasih salah satu point of interest. Ini kan sebenarnya biola ya fotonya. Tapi kalau saya cuman potong begini, orang juga tahu ini biola kan ya gitu. Tapi yang mau saya tonjolin itu si kupu-kupunya. Biolanya ini nggak saya tampilin utuh sengaja. Karena biar point of interest-nya atau objek yang mau ditonjolkan itu terpampang nyata. Kayak Sari ini. Terpampang jelas. Nih, si si kupu-kupu tadi. Kemudian belum. Ini juga ini sepertinya point of interest-nya adalah sesuatu kegiatan atau ini buku. Tapi kalau saya foto bukunya doang dengan muka dua orang ini kayaknya kurang keren ya. Akhirnya saya bikin istilahnya efek. Saya kalau orang Sunda, maaf ya, saya suka efek. Jadi maaf ya, suami saya orang Bandung, Sunda, orang Bandung kok. Jadi kadang-kadang efek gitu. Jadi efeknya yang bergerak ini. Jadi kelihatan lah kalau misalnya ini buku yang sedang dibuka gitu. Oke, terus next-nya. Kecepatan nggak sih? Nggak, good. All good. Nah, ini juga point of interest-nya, kan tadi saya bilang nggak cuma ada single object, tapi yang dominan ini adalah shadow-nya atau si anyaman bambu. Cara melihat setiap orang melihat foto kita kan beda-beda ya. Gitu loh. Jadi mungkin mata kita pertama kali bisa ngelihat ke kurungan ini atau ke shadow-nya. Tapi yang pasti dia ada point of interest-nya. Yang saya tonjolin ini. Gitu. Terus ini juga point of interest-nya daun. Tapi kalau saya motret daunnya ini doang kan kayaknya hampa ya fotonya. Makanya saya kasih bayangan di tembok ini. Ya saya ikutin deh gitu loh. Sedikit doang gitu. Nah, ini point of interest-nya malah lebih jelas banget. Kucingnya ini tapi rest in peace, kasihan. Ini dia lagi keselak tulang. Saya bawa ke dokter tanpa harus kasih lihat dia dokter, tapi atau suster atau apapun, ini kan sedang melakukan tindakan ya. Jadi point of interest-nya adalah ada seseorang yang melakukan tindakan terhadap si kucing ini gitu. Itu point of interest. Nah, ini rumah pengabdi setan. Ternyata tidak seseram yang orang-orang pikir. Kalau siang, kalau malam saya belum pernah. Ya. Ternyata keren buat difoto. Kalau siang, kalau malam saya jiper juga. Jadi point of interest-nya itu adalah rumah ini, gitu loh. Si pohon-pohon ini menyertai biar tidak terlihat kosong, gitu. Nah, kalau foto ini semuanya saya ambil pakai kamera ya, pakai handphone ya. Nah, kalau handphonenya ada yang bisa bokeh-bokeh, saya cuma pengen kasih lihat ada kegiatan, ada, saya lagi motret sunrise, gitu loh. Tapi yang point of interest-nya adalah sunrise-nya atau memang saya mau kasih tahu orang-orang, saya lagi moto sunrise pakai kamera gitu. Nah, ini juga sate. Tanpa saya harus kasih lihat abang satenya, kita udah tahu pasti saya lagi belanja sate. Ya kan? Bukan belanja ayam. Mau satenya apapun itu detail ya, gitu kan.
bukan belanja ikan lele, mau apapun, bukan beli nasi uduk gitu. Jadi ada point of interest yang harus dikuatkan. Nah ini juga pakai handphone semua. 80-90% slideshow ini dari handphone. Ada beberapa yang dari kamera karena saya nggak nemuin buat presentasinya yang kamera. Ini juga, ini ada kerumunan orang, tapi anak kecil ini pakai baju orange ini, menurut saya dominan sedang kasih makan burung gitu loh. Nah, yang lain itu menyertai biar tidak terlalu kosong. Gitu. Terus kebetulan saya juga suka foto-foto detail ya, gitu. Nah, ini saya foto-foto detail. Ini juga pagi-pagi saya foto-foto detail. Ini juga foto, ini detail istilahnya bahasa kerennya foto makro. Ini juga kenapa saya senang sama foto ini, bukan karena mereka berdua anak saya sih, gitu. Kalau anak saya cinta. Karena apa? Karena kebetulan ini mati lampu dengan lilin, tapi cahaya ini bisa menerangi muka anak saya kelihatan satu. Kedua, kalau jauh kan nggak mungkin, tapi dia sedang pegang gadget, jadi mukanya pun bersinar. Sengaja saya blur, karena kebetulan handphonenya bisa bokeh-bokeh, biar point of interest-nya tetap ke lilin-lilin ini. Gitu. Mbak Dian tadi bokeh-bokeh apa ya? Oh, bokeh-bokeh itu yang blur-blur belakangnya ini loh. Bahasa kekinian bokeh itu blur. Oke. Jadi, nanti ada di ini yang bokeh foreground-nya, ini yang tajam background-nya. Oke, ini apa? Nah, tadi udah urusan point of interest ya. Sekarang kita urusan sama aturan sepertiga. Anggaplah garis putih ini satu frame di handphone. Nah, kita bagi bidang handphone ini menjadi 9 bagian. Biasanya yang apa ya? Yang suka motret selalu objek itu taruh di tengah sini. Yang saya bunder-bunder. Nah, sekali-sekali kita taruh objek itu di titik-titik di sini. Titik-titik yang bulat-bulat ini. Misalnya. Terus biasanya juga kalau motret pemandangan itu garis khatulistiwanya juga di tengah. Nah, ini. Ini nih garis titik-titik ini adalah bidang pembagi yang ini. Pasti agak pusing nih di bagian sebelah sini. Biasanya ya. Nah ini, kenapa biasanya kalau misalnya motret pantai, motret gunung, garis khatulistiwa ini kan istilahnya garis khatulistiwa ya, horizonnya itu biasanya ditaruh di tengah. Gitu. Coba deh dinaikin jadi 2/3 bagian. Kenapa 2/3 bagian? Karena langitnya nggak begitu indah. Jadi buat apa ya? Saya pikir banyak-banyak langitnya. Yang indah si kebun bawangnya ini di Majalengka. Nah, jadi kalau misalnya langitnya indah, saya kecilin ininya. Saya kecilin si garis khatulistiwa ini akan turun ke 2/3 di bawah. Gitu. Ini kayaknya dari tampang mukanya antara bingung sama ini. Enggak ya? Semoga nggak bingung. Nah ini, biasanya kita kalau motret ada vas bunga ini taruhnya di di tengah. Coba deh di pinggir, di sudut 1/3 bagian yang dari horizontal. Ini tidak pakai handphone karena ini pakai kamera. Kebetulan saya nggak punya contoh yang pakai handphone di 1/3 yang kanan. Ini kan tadi harusnya dibagi 3 begini ya, gitu. Nah ini yang nggak harus tepat banget di 1/3 sih, tapi at least tidak di tengah. Sebenarnya nggak salah juga sih di tengah, tapi biar kita beda,
komposisinya, tata letaknya, makanya sekali-sekali kita taruh di pinggir. Nah ini ada bacaan ini, mereknya Lulu Lutfi ini, saya taruh di pertemuan sepertiga di sini, sepertiga dari vertikal, 2/3 dari horizontal. Gitu. Nah, biar nggak pusing sama yang saya jelasin tadi, di handphone itu ada grid line namanya. Ada pembagi 9, membagi 16 kalau nggak salah. Mana ya? Oh, ada yang namanya, ada yang additive grid. Pokoknya ada grid-gridnya lah. Setiap handphone tuh beda-beda kata-katanya. Yang ada grid-gridnya. Kalau mau belajar komposisi, ininya dikeluarin aja. Mana kamera sini? Nanti ada screen mirroring. Kamera saya pakai ini. Jadi saya mau foto kopi, gelas kopi. Males kan ya kalau di tengah. Saya ambil gelas kopinya di sudut seperti ini, kan nggak harus persis letaknya di sini ya. Kita kebanyakan ngukur, ntar kehabisan waktu. Karena ngukur-ngukur harus persis, persistence nggak. Terus saya ambil kurvanya ini di sepertiga bawah. Biarin aja ini kosong. Ini namanya negative space. Tapi nggak apa-apa, negative space ini tidak diharamkan. Dia sometimes itu membantu kok. Membantu mengisi kekosongan gitu. Nah, habis itu yang perlu diperhatikan juga foreground dan background. Nah, saya mau foto bunga-bunga ini nih. Mau bunga-bunga ini. Background-nya lumayan ganggu ya, gitu kan. Kayaknya nggak nyambung. Terus point of interest-nya jadi kebanting dengan mobil yang segede gini. Ini pakai kamera, jadi saya nggak punya contohnya. Jadi akhirnya si bunga-bunga yang dibungkus koran ini jadi nggak dominan. Jadi kita kalau motret, perhatikan juga background-nya. Nah, kalau ini artinya foreground. Jadi ini foreground-nya buat saya cukup mengganggu. Karena sebenarnya saya mau ngambil, ini kan udah indah ya, udah banyak, apa istilahnya, udah banyak unsur yang indah. Ada gunung, ada pura, ada matahari gitu loh. Tahu-tahu ada kapal di sini. Nah, harusnya menyikapinya adalah saya bisa maju ke depan, atau saya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, cari angle yang si kapalnya ini tidak mengganggu. Buat saya ini mengganggu karena point of interest-nya jadi nggak ada ya. Oke, ini angle. Nah, angle dan posisi handphone. Kenapa? Saya pikir suami saya keganggu. Oh, break. Oh, nanti aku mau screen mirror. Bisa sekarang. So, saya lagi break ngajarnya, jadi saya bisa suaranya lebih kencang. Oke. Ya, ini ada yang komplain suaranya agak kecil katanya. Tapi ya. Oh iya. Makanya, abis tadi tetangga sebelah, temen tidur sekasur lagi ngajar, jadi suaranya harus dikecilkan. Sekarang boleh bebas. Sekarang full power ini, ya. Full power deh, suara saya apa adanya. Nah, ini itu sudut pengambilan foto. Biasanya kita sebutnya angle ya. Angle ini juga bisa bikin foto kita beda karena kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu loh buat moto ini. Nah, kalau bisa foto produk explore semua angle. Jadi jangan terpaku sama satu angle aja. Biasanya kalau udah motret cakep di situ, ya di situ terus gitu. Kita coba cari angle yang beda. Nah, angle ini ada 4 kategori, flat lay, eye level, high angle, low angle.
flat lay ini dari atas nanti ada contohnya ya. Terus eye level itu maksudnya sejajar dengan mata, bukan mata kita ya. Kadang-kadang matanya sejajar dengan objek, tapi kita bilangnya eye level. Jadi kadang-kadang kan orang mau foto sesuai tingginya dia, jangan, harus sesuai tingginya objek yang mau kita foto. Nah, terus ada high angle. High angle itu adalah pengambilan foto dari atas, gitu. Kalau low angle ya otomatis dari bawah. Nah, sama posisi HP sekarang. Biasanya kan moto senengnya begini aja ya. Tergantung kebutuhan. Memang kalau buat IG story kita begini ya. Saya sih kalau buat IG story selalu begini, apapun yang terjadi. Dan saya untuk mengambil seluruhnya ya maju mundur aja sih, nggak yang saya jarang menzoom kecuali kepepet. Kalau emang saya nggak bisa bergerak, misalnya saya lagi naik motor mau ngambil foto terus nggak bisa turun, ya terpaksa saya zoom. Ada vertikal, horizontal, sama diagonal. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini angle flat lay. Biasa kita dibilang bird eye. Jadi seakan-akan kayak mata burung melihat ke bawah. Ini benar-benar on the top. Jadi posisi kamera handphonenya begini. Objeknya di bawah. Gitu. Ini contoh fotonya. Nah, ini eye level. Ini juga eye level. Eye levelnya sih mesin kopi dan gelasnya. Ini juga eye level si kuenya. Yang ini saya ambil pakai kamera karena bokehnya luar biasa. Yang ini pakai handphone. Yang ini pakai kamera. Ini high angle. Kan nggak mungkin saya eye level ya sama dia. Yang ada awarahum dan innalillahi jadi makanan. Mendadak si harimaunya jadi gemuk. Karena makan saya yang over fat. Fat saya berlebihan. Jadi dia pasti akan gemuk. Nah, terus kalau ini juga high angle karena saya ambilnya dari atas. Ini pakai kamera karena motret ini seperti ini muncratnya itu harus butuh speed tinggi. Nah, itu belajarnya panjang lebar lagi. Oke, ini low angle. Jadi saya dari bawah untuk mengambil objek ke atas. Nah, ini siapa yang nggak suka pete? Ini sengaja ini pete ya, ketahuan kan pete. Saya seneng belinya. Saya seneng belinya dan seneng masaknya doang, nggak doyan makannya. Makannya enggak. Nah, ini posisinya berdiri kameranya, jadi sebutnya vertikal. Ini posisi kamera, bukan angle ya, kita bedain angle dengan posisi. Saya cuma mau kasih tahu, ini posisi yang horizontal, dan ini yang diagonal. Boleh loh, lihat diagonalnya dari mana. Ininya miring. Kan ini istilahnya, ini kebetulan kursi ya, atau tatakan lah. Kan nggak mungkin ya, si tukang kayu ini bikin sesuatu yang miring-miring. Pasti dia akan lurus ini kan kayu potongannya. Gitu. Nah, tapi karena saya mau ambil si masker ini, kayaknya kalau saya lurusin begini kurang artistik, kurang cakep lah fotonya. Makanya handphonenya saya diagonalin. Dilihatnya dari sini. Ini ada miring-miring. Nggak harus miring terlalu miring, ya miring biar manis aja menyesuaikan si masker ini. Nah, sebentar lagi udahan. Nah, ini editing. Editing untuk handphone itu saya pakainya 2. Ada Snapseed, ada Lightroom. Kalau Snapseed ini simple banget. Kalau Lightroom lumayan agak agak nggak ribet sih, tapi dia bisa menghasilkan warna yang lebih rame lah. Dan ingat, ya, untuk Instagram itu
rasio cropnya itu 1:1 atau 5:4. Jadi nggak harus melulu 1:1. Formatnya kamera itu 4:3. Gitu. Jadi kalau kita motret, tolong dikasih space sedikit karena kalau kita mau posting di Instagram akan ada crop atau potongan sedikit karena dia Instagram itu bentuk formatnya kalau nggak bujur sangkar banget ya 5:4. Gitu. Nah, kebetulan kemarin saya dapat kiriman mie celor. Terima kasih Mbak yang kirim. Enak nggak? Enak nggak? Terima kasih, Bang E. Habis difoto langsung digasak, tak bersisa. Oke, nah ini fotonya saya bikin simple aja. Apa namanya? Karena kenapa harus saya tampilin ini? Karena bukan saya yang jualan produknya, gitu loh. Kasarnya saya mau kasih tahu ke orang. Saya beli atau saya dapat kiriman dengan produk ini. Jadi saya harus kasih tahu kan ada produknya. Jadi memang ininya saya masukkan. Dan ini posisinya flat lay. Kenapa beberapa foto ini hanya flat lay? Karena memang tampilannya ini kalau kita foto dari samping itu kurang menarik. Ini semuanya belum saya edit, as it is apa adanya. Nah, ini bentar. Ini kalau yang dari istilahnya angle-nya eye level atau high angle kebanting ininya. Saya udah coba foto tapi kurang. Yang nendang cuma udang sama daun bawang aja. Kayak kurang mantap. Jadi kalau mau jualan kan bingung. Nanti ini apa ditanya lagi isinya. Ini apa ya, daripada ntar kita nggak bisa masak. Cuma jawabin pertanyaan ini apa. Jadinya agak ribet. Makanya memang yang paling bagus ini adalah angle-nya flat lay. Biasanya angle-angle eye level itu dia menunjukkan ketinggian. Misalnya kalau mau motret burger, kan kita harus kasih lihat layer-layernya itu tuh. Nah, itu biasanya pakai angle angle eye level. Kayak gitu. Nah, kalau begini kan tanpa saya harus kasih tahu kedalamannya berapa, orang pasti akan berpikir ini ada mie dan isinya ini semua, gitu. Karena saya nggak punya tempat buat cabai, jadi terpaksa cabainya saya taruh di atas toge. Maaf ya Mbak. Jadi karena saya nggak punya tempat dan ini semua pakai yang ada di rumah aja sih. Saya nggak kebetulan saya menganut sistem minimalis ya, gitu. Kalau foto produk saya biasanya propertinya disiapin, paling cuman dikit-dikit aja. Nah, saya bedain ini background-nya kuning, ini background-nya putih, ini merah. Kenapa merahnya yang merah cuma satu? Karena ternyata background-nya ini lipat. Terus, tapi sebenarnya nggak mengurangi kekecian sih bekas lipatan ini, tapi saya kurang gimana gitu. Terus kayaknya warnanya lebih dominan background-nya. Jadi perhatiin juga ya alas foto kayak gitu-gitu. Nah, karena kalau saya pakai merah ini dominan sekali warnanya. Jadi si produk yang saya foto ini nggak terlalu kelihatan. Ini behind the scene-nya. Ini yang merah, ini yang kuning, ini yang putih. Kebetulan saya punya mini studio lumayan yang besar ya, yang 60 kalau nggak salah, karena memang kebutuhannya besar. Jadi sekarang mini studio ada macam-macam. Kenapa saya pakai putih? Ini saya nggak pakai lighting apa-apa, saya mengandalkan matahari aja, matahari yang ada, karena putih ini membantu saya untuk memancarkan sinar ke produk yang mau di foto. Oke. Sudah kayaknya ininya segitu aja.
presentasinya. Saya mau pertanyaan dulu apa mau motret dulu? Ya, mungkin pertanyaan dulu aja kali ya Mbak Dian Mayori ya. Sambil saya siap-siap ya. Ya, ini soalnya udah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Buntok. Coba Mbak Dian boleh dimatikan dulu nggak share screen-nya? Oh ya, share screen-nya dimatikan dulu. Nanti kita tampilkan pertanyaan yang sudah ada. Oke. Ya ini, yang pertama rekomendasi HP atau lensa HP yang bagus apa Mbak? Oke. Sesuai budget aja. Benar. Saya betul. Sebenarnya memotret itu buat saya bukan karena tools-nya, tapi karena kita biasa, karena kita sering belajar, karena kita sering lihat referensi foto, jadinya kita bisa menghasilkan foto yang bagus kok gitu. Yang membedakan kamera bagus sama enggak itu menurut saya cuma di low light. Jadi kalau misalnya dapat cahayanya yang rendah, nah itu memang butuh kamera-kamera yang teknologi tinggi lah kayak gitu. Kalau saya pakai Huawei P30 Pro, kenapa? Karena kebetulan saya fotografer ya, kadang-kadang karena saya ngerti tekniknya dan dia ada manualnya, jadi saya pakai ini. Terus kemudian juga karena, wah ini promosi nih, orang Huawei harus endorse gue. Karena lensanya juga bagus gitu. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya pakai yang apa aja juga nggak masalah ya, tergantung siapa yang moto gitu. Jadi mudah-mudahan nanti sahabat Buntok abis ikut ini udah jadi pada fasih moto semua nih. Nah ini ada lagi pertanyaan. Aplikasi edit foto apa yang tepat? Tadi sih udah dikasih tahu ya. Aplikasi edit apa yang tepat? Itu ya kita ngedit bareng-bareng ya. Kalau ada waktu. Iya. Oke, terus ini Mbak Dian tanya dong, kapan baiknya fitur flash dipakai? Kemudian editing foto produk seberapa jauh proporsi normalnya? Menghindari gambar produknya nipu. Iya. Oke, kalau flash itu fungsinya sebenarnya hanya membantu menerangi karena dia jaraknya tidak terus dia cahayanya istilahnya kalau bahasa fotografinya dia mengeluarkan hard light. Kalau hard light itu kan cahaya yang keluar tuh keras banget ke objek. Jadi balance kontrasnya akan tinggi gitu. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan flash. Kalau misalnya ini saya sebisa mungkin nggak usah pakai flash. Kalaupun butuh cahaya, ini LED ini dibeli di Miniso ini membantu loh. Pakai aja LED. Kalau LED itu dia tidak mengeluarkan hard light ya, dia soft light. Jadi atau kalaupun iya kita butuh cahaya, pakai flashlight yang ada di kamera, tapi jangan deket-deket. Jadi kita memang butuh 2 kamera sih, gitu. Mungkin kamera anaknya pinjam sebentar, tolong centerin, gitu. Tapi jangan terlalu dekat, dia agak jauh aja. Yang penting objeknya kena cahaya. Terus editing foto produk ya. Kalau pakai handphone, sebenarnya kalau ini sih menurut saya prinsipnya berlaku foto apa aja, mau pakai handphone, mau pakai kamera. Buat saya kalau disuruh motret produk makanan atau apapun, warna yang warna yang asli dengan yang kita edit jangan terlalu jomplang jauh. Jadi
yang penting bisa apa ya namanya, meneteskan air liur deh lihat fotonya gitu. Jadi kalau misalnya kuning aslinya ya jangan jadi kuning terang banget gitu, atau biru ya birunya jangan di apa namanya, jangan terlalu dinaikin. Nanti kalau kita punya produk itu kita bakal tahu kok seberapa apa namanya, seberapa jauh ininya perbedaan warnanya kayak gitu. Nah, tapi itu untuk produk ya, biasanya saya kalau foto, karena pasti kalau apalagi foto menu ya, foto menu. Kalau beda jauh banget, nanti biasanya ownernya juga marah. Nanti kalau misalnya warnanya beda atau apa istilahnya, contohnya foto yang tadi deh, ternyata misalnya udang yang 2 itu ternyata nggak dikeluarin gitu loh, atau udangnya mungkin belum mateng warnanya atau kemerahan, padahal sebenarnya warna udang kan pink-pink gitu ya. Nah, nanti dikomplain sama customer bakal bisa jadi alasan untuk komplain. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu nipu banget. Tapi jadi gini, intinya edit itu adalah mempercantik. Kayak kita deh. Oh, ya udah kita kan kalau bangun tidur nggak pakai make up, terus mau ke mall gitu kan kayaknya nggak pede ya. Bener nggak? Yang palingnya kalau nggak suka make up, alis dong, kudu cetar ya kan. Lip pensetip biar nggak pucat, kudu ada. Itu editing tuh kayak gitu prinsipnya buat saya. Kayak gitu aja. Jadi membuat pede aja. Tapi kalau misalnya kita mau ke mall itu, terus tiba-tiba mau ke mall, tapi dandanan kita kayak mau ke kondangan, orang-orang kan jadi pasti akan, ini salah kostum atau ini salah make up apa gimana ya. Kan kalau mau kondangan kan kudu bling-bling gininya ya. Kalau cuma pengen makan ke restoran ya nggak harus bling-bling semata penuh terus manggil make up artis, kan nggak perlu ya kayak gitu. Dan sendiri di rumah oke. Kayak gitu sih. Udah gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kayaknya boleh tanya langsung kali ya Mbak Angga ya, biar lebih hidup gitu. Biar ngobrol, itu soalnya ada beberapa yang muncul di chat ini. Banyak banget pertanyaan, silahkan mungkin. Silahkan Bimbi Asih, Mbak Bimbi Asih silahkan. Iya. Kenalkan diri dulu, dari mana? Salam kenal ya. Ya, saya Bimbi Lastri dari Pekanbaru. Kebetulan baru memulai usaha di bidang. Kedengaran, Mbak? Terlalu cepat atau gimana? Sampai kucing kedengaran. Dia dengar juga. Iya. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya Bimbi Lastri dari Pekanbaru. Kebetulan baru memulai usaha di bidang penjualan bahan belajar atau busy box untuk anak-anak gitu loh. Nah, sharing yang barusan sangat bermanfaat. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ada beberapa teknik, bukan teknik sih, cara yang sudah saya pakai selama ini untuk memoto produk. Yang pertama cara manual biasa, tanpa ilmu apa-apa. Ternyata ada masukan kalau gambarnya kurang tajam, kurang eye catching. Kemudian ada nyaranin bikin DIY mini box studio, Mbak. Nah, saya udah bikin tuh gitu loh. Dari kardus Supermi, saya bolongin, kemudian saya kasih kertas putih samping kiri kanan atas bawah, kemudian ya. DIY Mbak gitu loh. Kemudian ya, saya kasih kayak layer gitu, kemudian nanti produknya ditaruh di dalam gitu loh. Nah, samping kiri kanan saya senterin pakai HP seperti yang Mbak bilang tadi gitu loh. Cuman rasanya saya masih belum puas gitu loh, pingin kayak yang mantep produknya gitu. Nah, pertanyaannya seberapa bagus kita pakai mini box studio itu gitu loh. Kemudian saya rasa kalau pakai mini box studio itu kayaknya kaku backgroundnya, nggak alami gitu loh Mbak. Sementara kan kita harus menjual yang eye catching, yang orang-orang bisa tangkap cepat dan anak-anak juga tertarik gitu loh. Mohon sarannya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Gini, sebenarnya mini box studio itu diciptakan untuk kasarannya memindahkan studio itu menjadi kecil, namanya juga mini studio. Oke. Ya. Nah, sebenarnya mini studio itu kenapa juga harus putih? Karena
biar seperti tadi yang saya bilang, cahaya yang ada di sekitar itu, jadi kalau putih itu kan dia akan memantulkan cahaya. Nah, kenapa fotonya Mbak itu kurang keren katanya? Karena pakai senter, Mbak. Kenapa? Senter itu mengeluarkan Kelvinnya orange. Jadi untuk membuat bening itu, kalau bisa pakai LED. Jadi dia harus yang mengeluarkan sinar putih. LED itu mengeluarkan sinar putih. Kalau bohlam itu dia mengeluarkan sinarnya kuning. Makanya fotonya pasti suka agak berubah warna atau tidak tajam. Nah, kalau tidak tajam artinya kenapa? Artinya dia kurang cahaya. Jadi sebaiknya saran saya beli lampu LED ini di Miniso atau di mana ini berguna banget. Kan juga suka ada yang ring flash itu ya, yang buat yang kulit ya. Itu juga bisa membantu selama dia cahayanya putih gitu. Terus si mini studio itu buat mantulin cahaya gitu. Dan untuk background sebenarnya kalau produknya Mbak nggak gede-gede banget kayak gini, ini backgroundnya cuma segini panjangnya berapa ya ini? 60 apa 80 kali 35 40. Ini ada motifnya. Bisa beli di Tokopedia banyak atau background polos, tapi saya tidak punya background polos, saya pakai kertas yang beli di toko komputer di toko ini background di toko fotokopi itu loh, ada kertas. Iya. Bisa berfungsi. Bentar ya, saya kasih. Bentar ya. Ini yang tadi saya pakai foto. Ini cuma kertas biasa yang ada di fotokopi gulungan, harganya berapa ribu cuma. Gitu ini pakai. Jadi kalau saya orangnya nggak suka yang ribet ya, saya senangnya minimalis. Jadi yang ada aja yang saya pakai. Kamu pakai kue saya buat di foto. Udah dimakan dia. Aduh, kacau. Baik, siap. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Segera diaplikasikan ya. Ya, semoga berhasil. Terima kasih. Oke, Mbak Anissa. Mungkin Mbak Anissa yang udah raise hand. Silakan Mbak Anissa lanjutkan, Mbak Anissa, pertanyaannya. Ya. Baik, kedengaran nggak? Kedengaran. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Anissa, domisili di Depok. Sekarang masih belajar moto produk juga, karena memang basic saya digital imaging gitu, desain digital. Jadi pengen advance kemampuan gitu dengan fotografi produk. Yang saya tanyakan itu kan tadi Mbak Dian sudah menyebutkan untuk menunjukkan point of interest, POI-nya itu bisa dengan, kalau saya perhatikan tadi bisa dengan fokus, main fokus. Ya. Terus yang kedua adalah komposisi 1/3. Aturan 1/3 ya. Nah, ketika saya browsing referensi foto, itu ada satu komposisi lagi, golden circle. Kebetulan basic saya dulu sekolah arsitektur, jadi nggak awam gitu dengan golden circle. Nah, kalau untuk pengaplikasian fotografi itu sendiri, komposisi golden circle itu gimana? Terutama kalau saya lihat dari beberapa foto yang menggunakan golden circle itu, dia pakai banyak properti. Nah, itu yang saya kurang paham gimana cara mengatur komposisi biar itu sesuai dengan itu. Itu tadi Mbak Dian. Tadi lihat foto saya yang tomat-tomatan nggak? Yang tomat apa apel-apelan ya? Yang pas di slideshow vertikal di komposisi. Itu komposisinya golden apa tadi? Golden itulah. Iya.
biasanya apa namanya itu kayak gitu tuh. Saya nggak terlalu banyak suka properti, tapi objeknya yang saya mainin gitu loh. Memang agak rumit ya, karena komposisi itu sebenarnya luas banget dan banyak sebenarnya. Tapi kenapa saya kasih tahu cuma beberapa aja, karena biasanya teknik itu dipakai untuk yang apa istilahnya, yang udah yang fotografer ya, bukan kalau kita maaf ya, maksudnya di sini kan kebanyakan bukan fotografer mungkin yang ikut workshop ini, jadi saya emang ambil komposisinya yang single, yang simple aja. Tapi sebenarnya kalau mau komposisi yang agak istilahnya apa ya, agak banyak agak aneh-aneh itu lebih banyak sih gitu. Tapi memang saya membuat yang simpel aja. Nah, misalnya kalau lihat komposisi seperti yang disebutkan tadi, kalau kita lihat jalan yang melingkar-melingkar atau ada footstep di sawah. Nah, itu kita bisa bikin kan, footstep itu kadang-kadang ada yang belok-belok. Nah, itu bisa dijadikan komposisi yang beda, tidak cuma memakai aturan sepertiga. Itu sih untuk sementara jawaban saya seperti itu. Gitu. Karena ini pertanyaannya agak advance. Kalau untuk fotografer pemula nanti pusing kepalanya, Mbak. gitu. Ya, memang komposisi itu banyak sih gitu, tapi yang saya ambil hanya yang simpel aja sih. Gitu. Okay. Terima kasih loh pertanyaannya, Mbak Diai. Cita keren loh. Ya, makasih Mbak Dian. Memakai jasa DI kalau butuh DI, karena saya nggak bisa Photoshop. Saya Photoshop simple. Enggak sih, sebenarnya bukan Photoshop juga. Jadi memang kayak yang tadi Mbak Dian bilang, jadi ketika motret itu sebisa mungkin meminimalisir editing gitu kan. Terutama bermasalah itu kalau lighting. Jadi ketika udah sorean dikit, udah nggak bisa motret itu gitu. Gitu masalahnya. Betul. Sorean biasanya nggak bisa motret, malah tengah siang-siang sih Mbak gitu. Jadi kalau motret itu ada namanya golden hour ya. Golden hour itu jadi mataharinya tidak pas terang banget. Jadi dia matahari dari samping. Jadi buat ibu-ibu yang senang motret produk, nanti kalau bisa di rumahnya ada cahaya, bahasanya window light. Window light itu bahasa Indonesianya apa ya? Cahaya dari jendela. Iya sih gitu loh, cuman bingung. Jadi yang di rumahnya punya jendela, kena matahari pagi atau sore, itu waktu yang tepat buat motret produk. Jadi kita nggak perlu bantuan lampu lagi, gitu loh. Itu namanya golden hour. Nah, kalau pakai, karena apa? Dia kontrasnya nggak terlalu tinggi. Coba kalau siang-siang jam 12 kontrasnya tinggi, terus jadi flat aja warnanya, kayak gitu. Jadi better kalau mau motret pagi, pokoknya pas matahari ya di bawah jam 9 lah gitu. Itu the best moment untuk motret tanpa lighting tambahan ya, artificial ya. Jadi lighting dari Tuhan. Itu udah disediakan sama Tuhan pagi dan sore. Pakailah window light. Gitu. Ya, cukup Mbak Dian. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, maaf nih Mbak Dian, tadi si kecil lagi rewel. Oh iya. Ya, selanjutnya kita mungkin itu sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi Mbak Dian Mayori mau ngasih contoh ya? Ngasih contoh dulu kali. Contoh apa tadi? Iya, foto ya. Iya nih, daripada digasak sama dia ini. Soalnya udah mau makan. Yang ini udah mau makan kue-kue saya, nggak sopan. Oke. Saya screen mirror dulu ya sebentar. Kalau udah, sebentar saya.
Oke. Udah, kalau udah bisa sharing, saya mau sharing. Saya udah bisa share. Apa beda Oh ini coba ya. Oke, Saya udah pakai muncul aplikasi. tuh. Ya, udah muncul. Oh, oke saya. Nih, yang lagi ngajar Pak dosen di luar, kasihan. Jadi, halo Pak dosen. pakai earphone. Ini ada apa namanya? Ini yang tadi saya bilang grid itu ya, grid. Nah, ini saya foto tadi yang tanya tab juga saya ingat. Saya tab begini. Tuh, terang kan? Yang atasnya terang. Saya tab itu saya apa ya? Saya klik gitu. Gimana cara ngasih lihatnya kalau tab itu nggak kelihatan? Nih, ini kontras dan kontrasnya tinggi ya, atas terang, bawah gelap. Jadi saya mau nerangin si keyboard. Saya tap aja di sini. Ada promo nggak? Tuh. Atasnya pasti akan lebih terang. Ah, keterangan. Saya tap lagi. Tapnya di sini saya tap. Tuh. Kayaknya masih belum, warnanya belum cakep deh. Saya tap di sini. Dicari-cari aja yang kira-kira warnanya akan apa ya istilahnya, akan pas sama kita. Dia pasti akan berubah. Nah, ini juga biasanya ada mau diterangin lagi, mau digelapin, mau diterangin. Ini kadar, tapi ini jarang banget saya pakai. Saya lebih seneng tap-tap karena lebih cepat. Oke. Ada potong-potong kalau mau dia apa ya? Saya punya properti saya cuma ini. Ada telenan. Oh, sekarang di sini. Ada telenan ini. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Ini saya iniin dulu deh biar lihat persiapan screen-nya. Saya close dulu ya. Oke. Saya stop share biar kelihatan. Bentar. Nih. Mau ini. Rin. Kepencet mute-nya itu. Mbak Dian Mayori, sorry ke mute. Jadi unmute. Oke. Oke. Ya, sip. Oke. Bentar, saya geser-geser dulu. Nih, saya cuma punya ini di rumah. Kebetulan kuehnya itu cuma 2. Jadi, saya pakai telenan yang bulat. Coba kita cari. Simple. Ya, bleber. Oh ya. Ditoto-toto. Kira-kira kalau motret begini, maaf ya, disiap-siapin. Kalau simple begini, kayaknya saya punya dari kado-kado, saya kumpul-kumpulin. Ini. Nah, sekarang saya screen itu ya. Screen share. Sebentar. Limit pinjaman 6 juta rupiah. Maaf ya, karena aplikasinya free jadi ada iklan. Kelihatan deh. Oke. Gimana? Oke, saya share screen. Share. Oke. Kelihatan? Oke. Udah kelihatan.
Coba. Bentar, ini kayaknya ganggu ya yang hitam-hitam. Coba kita bikin seminimal mungkin. Kenapa saya minggir ke sini? Karena ada lampu di sini. Saya minta saya pakai lampu di sini, maaf ya berantakan. Ini lampu di sini untuk menerangin ini. Kalau saya fotonya dari sini, lihat. Ada bayangan ini, handphonenya, dan jadi gelap. Nah, sebaiknya karena tempatnya terbatas, jadi sepertinya saya akan ambil detailnya aja. Nih. Ingat foreground, ingat background. Ini membantu mempercantik si lumayan. Oke. Jangan lupa tab fokus. Ini hasilnya. Bagaimana? Oke apa enggak? Ini baru angle 1. Oke. Oke banget itu. Enak banget kayaknya kuenya ya. Iya, jadi kalau bisa, kalau untuk makanan ya misalnya, sebisa mungkin bikin orang ngiler dan pengen makan lagi. Coba kalau kita flat lay, kan kalau flat lay ini flat lay ya, kan kayak mata, tapi kita nggak tahu bawahannya apa. Benar nggak? Kayaknya kalau di flat lay ini malah kurang cakep kan? Tuh. Iya kan? Tapi kita coba. Siapa tahu ada yang lebih cakep. Nah, si telenangnya ini nggak perlu penuh. Kalau penuh, ada pojok kiri dan kanan ada putih-putih. Jadi saya pikir orang juga tahu nih, saya ambil sedikit ya, ini telenang gitu. At least dia katakan ini sih, katakan makanan. Ini flat lay hasilnya. Oh, dia nggak rotate. Maaf ya. Nah, cara rotate. Oke. Satu lagi gimana? Ini kayaknya bagusan dari samping tadi ya kalau makanan ya. Iya, karena dia ngasih lihat ternyata ada dua warna di sini kan, putih dan hijau gitu. Terus ingat pokoknya ingat foreground, ingat background, hati-hati ganggu. Bentar. Berarti kalau makanannya ada layersnya gitu lebih baik dari samping kali ya Mbak Angga ya? Bukan dari samping, eye level. Dari apa sih? Biar kelihatan gitu eye ya. level. Jadi kita kasih lihat ada tingginya si kue ini gitu. Bentar. Ini kue apa ya namanya? Nggak matching ya? Enggak deh. Ini rame banget. Tangannya cuma satu. Oh, oke. Nih, yang bokeh-bokeh itu ini nih. Kalau misalnya jualannya 2 produk, misalnya. Ini bisa juga sih diganjel-ganjel biar agak miring gini. Biasanya saya kasih kayak glutak gitu namanya. Ini bokeh nih. Kalau misalnya handphonenya nggak bisa bokeh banget, majuin aja objeknya. Jadi ini biar nggak terlalu apa. Nih, kalau begini hati-hati ininya kepotong. Jadi kita agak naikin dikit biar si kuenya makanya miring bentar ya. Oh, padahal sayanya nggak kelihatan kan? Enak makanya susah. Kenapa? Apalagi ya? Ini salah satu contohnya. Tuh. Simple. Coba.
Sekarang kita motret yang flat lay. Bentar, kayaknya hijau-hijau ini cakep. Bentar. Ternyata foto produk itu persiapannya lama ya Mbak Dian ya, maksudnya nggak langsung klik gitu ya? Oh enggak, iya kan mesti mix and match. Nih, iya. Ini play. Saya jualan virgin coconut oil. Karena ujungnya jelek tuh, jadi nggak usah semuanya, buat manis-manis aja. Oh iya, benar. Karena produknya miring, jadi biar lurus kita miringin kamera. Kelihatan. Mbak Dian, kalau pakai yang 1/3 tadi dong dipraktekin, Mbak Dian. Oke, ini 1/3 nih ya. Karena virgin coconut oilnya di sini, kelihatan nggak ada titik 2/3 di bawah? Tuh. Oke, saya fokus ke sini. Bentar. Nih, ini 2/3. Oh iya ya, gitu ya, 2/3. Kan biasanya begini nih, pada foto kan penuh, kiri kanannya sama. Nah ini biasanya saya kasih jeda di kiri, jadi space di kanannya biar kosong. Ini kita pakai properti yang ada di rumah, jadi nggak perlu heboh-heboh. Kalau ada budgetnya nggak apa-apa juga sih, gitu kan? Gitu. Terus kalau eye level ini biasanya eye level bagus. Bentar. Gitu. Kenapa susah? Karena ada ini. Bentar, kita ambil jadi frame aja deh. Kosong ya. Ini 2/3. Kalau saya majuin ke sini, untuk kepalanya ini ada apa istilahnya nabrak, kurang bagus kan ya? Ini sama frame sininya ketabrak. Jadi biar dia jadi istilahnya jadi apa? Jadi frame saya mundurin. Ini biar nggak terlalu kosong banget. Karena di sebelah sini ada ini nih. Kita tap, foto. Nah, ini belum diedit ya. Loh, kok ada Dian Mayori? Nah, ada mau foto lagi? Oh, editing ya? Iya, iya. Mumpung screen mirror. Kita pakai Snapseed, oke? Kamera. Oh, yang mana yang barusan difoto apa produknya Michelor kemarin? Yang barusan difoto ini ya? Oke. Saya difoto aja, Mbak. Ya, kita pakai Snapseed. Pertama-tama yang saya lakukan adalah saya crop 5:4. Oke. Karena buat kebutuhan Instagram. Oke. Karena saya mau ambil ini ya, kira-kira segini. 5:4. Oke. Nah, ini terus kita main di tune image. Ini kadang-kadang ada bahasa Indonesia, maaf ya saya. Ini kalau bahasa Indonesia tapi pasti apalah gitu. Nah, ini kira-kira terangnya kurang terang dikit menurut saya, tapi kita cek aja. Kalau ke kanan makin terang, kalau ke kiri gelap. Gitu. Kira-kira saya mau nerangin dikit.
Tapi putihnya ini kayaknya terlalu putih. Saya tahan, tekan ke bawah. Jadi ditahan, dorong atas bawah, dia akan keluar ini. Oke, kontras dulu. Ini editingnya sesuai selera ya. Selera pribadi yang kira-kira suka. Kontrasnya naikin dikit biasanya saya. Tergantung. Terus sama highlight. Highlightnya saya turunin biar putih-putihnya, biar si kelapanya kelihatan. Tuh. Ya kan? Kayak kalau diatasin dia putih banget. Tapi saya pengen biar corak kelapanya kelihatan. Oke. Ya, terus shadow. Saya hilangin shadownya dikit. Deh, oke, udah. Oke. Habis itu tools lagi. Saya ke detail. Ini editing saya ya. Saya kalau kurang tajam saya sharpening dikit. Tuh. Sama strukturnya dikit. Nah, jangan lupa pencet panah. Kalau mau ini curve. Tapi biasanya kalau curve dia rata. Selera nih, kira-kira mau di mana? Dia ditarik-tarik aja gitu tuh. Atas bawah bisa, tergantung. Di bunderannya ditahan terus tarik. Tergantung kita maunya. Kalau misalnya terlalu terang, di X aja sebelah kiri bawah. Dia cancel kok. Nah, ini menurut saya kurang terang dikit. Nah. Oke, biasanya saya itu aja sih. Sama frame. Tapi frame jarang udah saya pakai di Instagram. Ini cuma ngasih tahu aja ya. Frame. Biasanya saya pakai frame yang corak-corak gini gitu. Udah. Jadi deh. Dan tinggal di-share. Mau langsung di-share juga bisa kalau nggak salah. Ke Instagram. Feed. Ya kan? Nah, ini kan sebelah kiri bawah panah nih. Kalau saya tap, tuh dia full image, ya kan? Apa istilahnya? Semuanya ada. Jadi yang saya bikin tadi dia masuk ke dalamnya, gitu. Tapi kalau misalnya yang hasil kamera, coba hasil kamera, ini ya. Coba saya share ke feed. Tuh, potong kan? Di bawahnya masih ada tuh, sedikit kepotong. 5:4 soalnya. Nih, kalau saya full image, dia jadi 1:1. Gitu. Jadi, kalau saya sebaiknya cropnya di aplikasi. Gitu. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Sepertinya masih ada pertanyaan, Mbak Angga, di ini kolom tentang chat. ini dulu, tentang share-share editing atau apa? Ini mencelor tadi, kalau saya edit. Oh, Lightroom. Sebentar, kita pakai Lightroom ya. Ini Lightroom-nya udah ada mencelor deh. Oke. Ini ya. Info, saya edit. Pertama saya crop, udah pasti. Yang first thing to do, yang saya lakukan pertama kali udah pasti crop. Terus kayaknya miring buat saya sih, bener nggak? Bener sih kayaknya. Ini saya rotate dikit. Cakep. Oke, terus biasanya saya klik auto. Nah, dia akan membuat terang, tapi saya bisa adjust lagi di light. Bawah, kalau mau saya terangin, kontrasnya mau saya naikin, kontrasnya saya turunin aja dikit. Oke, highlightnya saya turunin. Ini udah benar, udah benar. Nah, ini main warna. Di, apa itu namanya? Nah, kalau temperatur dia akan jadinya kayak gini.
Nah, ini yang istilahnya yang tadi pertanyaan, sejauh mana sih makanan nipu? Kalau buat saya segini nipu kan, tapi kalau naikin dikit aja dari aslinya, nggak terlalu nipu lah. Masih tetap orange udangnya. Orange apa merah gitu deh. Terus putih telurnya masih putih, ya kan? Nah, untuk warna yang nggak terlalu jauh, tapi dipekatin, naikin vibrant sedikit. Dia membuat warna jadi lebih dikit naik. Oke. Kemudian tekstur, biar teksturnya jadi mantap, clarity. Ini yang saya lakukan ya. Vignette, kita lihat. Vignette itu yang pinggir-pinggirnya hitam apa enggak. Nih, vignette tuh. Biar nggak terlalu jomplang, saya kasih sedikit aja. Buat biar manis-manis. Yes, oke. Tetap saya sharpen. Biar tajam. Oke, kemudian saya save to device, jadi biar kelihatan bedanya. Sama nih, tuh. Aslinya ini. Aslinya ini ya, kalau nggak salah. Editingnya ini. Kalau di kamera, di handphone kelihatan jelas. Di ini kelihatan jelas. Ini kuningnya harusnya nggak begitu sih. Sama ini. Tuh, lebih mudah kan? Itu kalau pakai Lightroom. Oke, kalau begitu mungkin Mbak, lagi ada pertanyaan. ada yang nanya, ini kan tadi dari tadi kita cerita produk makanan nih. Kalau produk fashion ada trik khususnya nggak, Mbak? Produk fashion itu sama orangnya atau bajunya aja? Dua-duanya gimana, Mbak? Ada tipsnya nggak kira-kira? Bagusnya sama orangnya atau bajunya aja? Kalau produk fashion yang Kalau lebih produk menarik fashion, tuh. saya stop dulu deh share muki saya soalnya. Kalau produk fashion sebaiknya ada orang yang mengenakan bajunya karena jadi apa ya, biar kelihatan detail lipatan, terus bentuknya apa ya, kalau baju itu buat saya lebih enak dilihat kalau ada orang yang pakai gitu. Oke, Mbak. Jadi bagusnya pakai model ya, Mbak ya? Sebaiknya pakai model kalau baju gitu. Kecuali kalau memang apa ya, atau manekin sih, kalau misalnya nggak ada budget boleh pakai manekin, jadi at least bentuk bajunya tuh jadi kelihatan, oh panjangnya rok, misalnya roknya panjangnya selutut kah atau mata kaki kah, jadi orang ada perbandingan. Dan kalau misalnya mau pakai orang, sebaiknya nggak sebaiknya sih, ada dua cara, bisa di studio atau di outdoor, terserah maunya kita konsepnya kayak gimana, kayak gitu. Oke. Yang lain lagi, gimana Mbak Inga? Masih siap dengan pertanyaan? Masih ada beberapa nih Mbak kayaknya di chat room. Oke, boleh. Ini ada yang tertarik memfoto dengan untuk air muncrat Mbak, pakai air muncrat gitu, bagusnya pakai apa katanya? Waduh, saya air muncrat ya. Itu jadi kalau kameranya punya speed tinggi, wah, saya stop lagi sharingnya. Bentar. Ada kalau handphonenya punya menu yang bisa mengatur speed, pakai feature itu. Coba ya. Tapi susah nih mau sharingnya nih. Susah screenshot ini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mbak. Kelihatan Mbak. Nih, ada speed, ISO nih, ini nih. Nah, kalau untuk yang muncrat-muncrat, speednya itu harus di atas 200. 50 atau 500. Di atas ya. Mukanya 2. Iya, mukanya 2. Ya, nah jadi pakai aja itu, terus ISO-nya biar ini, dan itu harus dihitung 1, 2, 3
Jadi kalau pakai handphone pencet aja, gini aja, terus aja, tek 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 gitu aja. Oh saya kemarin motret pakai handphone loncat indah, anak-anak loncat. Oh iya sebentar ya, saya share aja deh biar seru. Bentar. Aduh, iklan lagi Tuhan. Kalau free ad kayak gini ya. Maaf ya. Cepet. Nggak apa-apa, Mbak. Bentar. Oke. Share screen. Oke. Galeri. Oh games. Tahuan dah. Main games. Nih. Belum. Share. Nih. Tuh. Loncat. Ini. Lihat kan? Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Sekian ini ke bawah. Tuh. Jadi fotonya lagi loncat gitu. Tuh, sama airnya dapat tuh. Ini mah saya tap-tap aja. Tap gitu. Yang cepet tuh. Kalau pakai handphone agak susah ya, kecepatannya dia berbeda dengan pakai kamera. Kalau mau hasilnya puas harus pakai ini enggak saya malah karena malas ngezoom ya jadinya saya pikir biarin aja nanti yang butuh foto ini yang akan mengcrop. Kenapa saya nggak crop? Karena kalau saya zoom begini aja kan kurang mantep ya. Saya mau ngasih lihat ada air terjunnya. Tuh. Makanya saya ambil begini. Gitu. Nih, lagi loncat. Kalau pakai kamera dia biasanya bisa berurutan nih. Si anak ini loncat. Jadi dari dia standby, biasanya ini 3 frame ya. Ini udah keren lagi. Nih, ini saya cuma dapat 2 deh kayaknya. 1, 2, karena handphone nggak cepat. 3. Padahal udah saya tap. Oke. Kayak gitu. Itu memang langsung aja ya Mbak ya, ngambil sekali settingnya, habis itu di tap gitu terus ya Mbak ya. Jadi kita nggak usah ubah-ubah lagi gitu. Nggak usah. Jangan lupa ubah-ubah lagi ngambil background yang lain. Ya, saya berdirinya di tempat yang sama, posisi kameranya juga yang sama. Ya udah, pokoknya setiap ada kode kita kan yang karena ini anak-anak sama kakak Miswa kan, jadi kita yang kode 1, 2, 3 ya gitu siap. Terus ntar 1, 2, 3 udah tap aja gitu. Nanti urusan memilih foto biarkanlah mereka yang memilih gitu. Terus kalau yang muncrat sebentar. Muncrat itu mananya? Banyak sih saya foto-foto muncrat ya. Saking banyaknya jadi lupa. Ya sambil ini yang lain. Pertanyaan yang lain, Mbak? Maksudnya? Oh, boleh. Kalau ada buntok yang sahabat buntok yang lain yang ingin bertanya langsung, silahkan langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Biar seru nih ngobrol langsung sama Mbak Ange. Mbak Ange ini nama bekennya nih, Mbak Dian Mayor ini Mbak Ange nama bekennya, supaya bisa langsung konsultasi kalau ada masalah terkait dengan foto produknya. Silahkan sahabat buntok yang mau bertanya langsung. Ini anak saya waktu WFH nggak ada kerjaan, lihat itu. Keren banget, Mbak. Ya, kalau ini harus pakai kamera, jadi dia pakai kecepatannya berapa tuh? 2000. Nih. ISO-nya segini, F-nya 1,8, menghasilkan seperti ini. Jadi detailnya dapat. Kalau ini harus pakai kamera kalau mau muncrat-muncrat. Untuk yang maksimal ya, bukan berarti handphone nggak bisa, tapi tidak akan mendapat sedetail ini. Nih detail tuh. Oke.
Ada lagi nih Mbak di kolom chat. Bagusnya dari mana? Motonya dari atas, dari bawah, atau dari depan seperti itu Mbak. Posisi dari atas produk atau dari samping katanya gitu. Kayaknya tadi udah sempat dijelaskan ya Mbak ya. Yang posisi. Tergantung produknya ya. Kan tadi kayak putu mayang tadi yang kita foto tadi kan nggak bisa nggak bisa dari flat lay ya, dari atas karena kurang indah nih makanan ini kalau dari atas. Tapi kalau dari eye level memang harus explore semua, jadi motret nggak cuma sekali di situ aja. Jadi udah ketemu baru di eksekusi, di foto, dimiring-miringin, di explore lagi lah kalau udah dapet angle yang pas gitu. Begitu. Oke. Begitu. Sepertinya itu yang ada di chat. Yang lain, sahabat Buntok yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Jadi kalau ini ya. Mbak Anissa lagi nih kayaknya. Mbak Anissa lagi nih tertarik nanya. Ya, silakan. Mbak Anissa, ada yang dari Mbak Hida juga. Mbak Ima, ini Mbak Hida tadi sudah 2 kali menulis chat nih. Baik, Mbak Hida, silahkan Mbak Hida. Jika ingin bertanya langsung, silahkan dinyalakan mikrofonnya Mbak Hida. Kayaknya Mbak Hida malu-malu nih. Ya, grogi Mbak mungkin. Ini pertanyaannya saya bacakan saja dari Mbak Hida. Silahkan Mbak Hida. Ada Mbak Hida? Oke. Soundnya Mbak Hida lagi rebel. Jadi pertanyaannya Mbak Hida adalah di mana bisa melihat ukuran pixel? Karena biasanya kalau cetak brosur agak pecah. Jadi seperti itu. Itu tadi pertanyaan Mbak Hida, Mbak. Oke. Biasanya di sini sebentar. Ini kayaknya tapi setiap kamera beda ya. Di setting ini ada resolusi. Oke. Kita tinggal pilih mau yang mana. Memang kalau untuk handphone yang resolusinya rendah, paling bisa pembesaran itu hanya A4 atau A5 untuk tidak pecah. Menyikapinya untuk tidak pecah adalah lightingnya dikuatin. Jadi cahaya yang jatuh di mana? Di benda yang objek yang mau kita foto itu harus benar-benar terang. Karena kamera ini kalau lightingnya pas menurut dia akan memancarkan, maksudnya dia akan menghasilkan foto yang bagus. Nah jadi lihatnya di resolusi. Atau di kalau di galeri itu biasanya di kamera ya. Nih, ada info. Ini. Kira-kira kalau 1,67 MB itu ya sampai A4 tidak akan pecah lah gitu. Dan ini ukuran pixelnya. Biasanya ada di info ya. Kalau iPhone saya kurang tahu. Gitu. Ini jadi dipencet aja. Ini biasanya tuh ada I di kanan atas. Nah, dia kasih tahu ini. Ini dia pakai ISO segini, speed yang dihasilkan segini, autofocus, evaluate metering-nya ini istilahnya indikator terang gelap dan terangnya tidak over, pas 0,1, F-nya pakai 1,6, flash-nya auto. Kenapa dia nggak nyala? Karena menurut si kamera nggak perlu flash, cukup gitu. Jadi kalau sampai berapa mega Mbak kira-kira pecah untuk cetak A4 itu Mbak? Ini satu maksimal 2 mega lah ya untuk A4 lah ya yang oke. Untuk brosur ya. Kalau untuk percetakan dia beda ya sama foto. Kalau foto itu 1 sampai 3 mega itu masih oke. Tapi kalau untuk percetakan dia itu beda apa ya istilahnya? Beda color grade-nya. Yang satu pakai CYMK, kita pakai RGB. Jadi warna itu biasanya kalau foto ini masuk ke cetakan itu pasti dia akan lebih bahasanya drop warnanya. Jadi kita harus terangin dulu. Karena berbeda
sistem perwarnaannya beda jalan ya, kasarnya gitu deh. Kalau untuk foto itu kita pakai warnanya RGB. Kalau percetakan itu CYMK gitu deh. Oke. Oke, jadi kalau sampai memang beda ya untuk foto dan untuk percetakan ya. Percetakan pasti ya. Kalau foto dicetak itu dia biasanya drop. Kalau kita istilahnya setengah stop apa 1 stop, lebih gelap. Baik, terima kasih Mbak Dian. Nih kayaknya yang nanya Mbak Hida udah jawab di chat, udah paham Mbak Dian. Luar biasa nih, langsung solutif nih kalau kata Bu Tejo nih ya. Tejo aja mah kalah sama Mbak Ange. Oh iya, pastilah Mbak Ange. Oke, last question nih. Siapa yang beruntung untuk dijawab sama Mbak Ange? Silahkan. Ada yang tunjuk tangan, Mbak. Siapa itu? Nggak ada, udah nggak ada. Tapi kayaknya masih ada satu yang belum dijawab di kolom chat. Kalau berkenan Dapur Momza, silahkan Dapur Momza. Mbak siapa ini? Mbak nih, aku kasih lihat nih mukanya. Tuh, Mbak ini nih. Mumpung screen share. Mbak, ada namanya. Mau nanya dia. Mbak. Oke. Bimbi ya, silahkan Bimbi jika masih ada pertanyaan Bimbi. Bimbi? Hah? Oke. Mbak Inge, nanya lagi dong. Ange, Mbak. Sorry. Mbak Dian aja lebih gampang. Mbak Dian nanya lagi dong. Seberapa penting identitas produk kita di foto? Kan ada tuh yang setiap fotonya orang nyelipin logo atau nama brand gitu loh. Seberapa penting, kadang-kadang kan ganggu juga gitu loh. Tapi kalau nggak pakai identitas kan nanti dicaplok orang tuh fotonya gitu loh Mbak. Gini, kalau saya kenapa pakai brand tadi, karena saya dikirimin sama, istilahnya saya dikirimin mie celor. Kalau, kan bukan saya yang punya produknya. Jadi kalau saya mau posting, saya harus kasih tahu produk itu bisa begitu, atau saya bisa tulis di caption dengan mention ini untuk kebutuhan apa nih, Instagram atau apa? Nggak, misalnya saya lagi motoin produk beras warna, karena dari pendidikan ya, beras warna. Nah, di sudut kanan atau di bawah atau di tengah-tengah nanti saya selipin logo saya atau kasih tulisan merek produk Moms and Hand misalnya begitu. Seberapa penting kita taruh merek produk itu di dalam foto itu Mbak? Gitu. Oke, sepedanya kita. Kalau saya karena saya nggak pengen, saya udah capek-capek moto ya, saya pasti kasih watermark. Semua foto saya semua foto saya ini saya kasih watermark. Nih, bentar, mana sih ininya? Oke, bentar ya. Nih, tuh, karena saya nggak mau orang ngaku-ngaku. Sebenarnya ada yang nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi menurut saya untuk memotret ini pakai effort ya gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar orang bisa moto apa aja, tapi buat saya kepemilikan foto ini sih penting gitu. Nah, tapi itu semuanya tergantung sama yang punya foto sih. Nggak apa-apa juga kalau nggak pakai gitu. Tapi kalau saya kan fotonya istilahnya mungkin bisa dicolong orang, nanti dipakai sama dia dijual di Getty Image atau. Tapi kalau produk yang sudah berlogo kan tidak bisa gitu. Jadi ya tergantung sama kitanya aja sih kalau menurut saya ya gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Saya sih penting banget loh Mbak ya, soalnya pencurian hak milik itu sekarang luar biasa kan. Jadi menurut saya betul. Identitas itu. Jadi satu lagi nih Mbak, pertanyaannya terkait dengan watermark tadi, isu watermark dari Mbak Hida, seberapa besar komposisinya kalau dalam foto sebaiknya? Berapa persen gitu? Terus ditaruh di mana yang paling bagus, yang paling amannya gitu? Biar nggak ganggu estetika dia Mbak. Iya. Kalau saya tergantung kenarsisan orang yang masing-masing buat saya ya. Buat saya. Kalau saya selalu segini-gini aja, dan kalau pengen besar sih nggak apa-apa juga sih, pengen kelihatan, karena gini, kalau saya pertimbangannya kenapa kecil di sini, karena dia hitam.
background, ada cash ketahuan deh Tokopedia. Karena watermark saya itu warnanya putih, terus tengahnya ada birunya. Semoga nggak buram ini ya. Iya, Terus banyak Mbak. Tunggu ya. Jadi kalau dari jauh pun orang pasti jadi saya nggak terlalu penting nama saya kebaca di situ karena saya cuma posting di Instagram. Orang ngelihat feed saya udah tahu kalau itu saya yang posting. Nah, saya cuma pengen orang nggak ngambil foto saya aja karena kenapa saya taruh di sini? Karena kalau di crop, terus kalau ditursir istilahnya, diedit, diginiin, susah nih, setengah mati ngeditnya nih. Coba. Gimana cara ngeditnya, ngilangin logo saya begini? Misalnya ada orang iseng gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini ya, mau di crop, mau ditemin, ya bisa juga. Tadinya saya mau taruh di sini, tapi ternyata nggak kebaca. Ya udahlah, jadi tergantung tergantung kitanya aja sih. Tuh. Nggak harus ada di kanan atas, di kanan bawah. Kadang-kadang saya di sini semua, ini malah di sini nih tuh, tengah-tengah daun. Tapi biasanya saya taruh tempat-tempat yang kira-kira kalau dihilangin susah gitu loh ngilanginnya. Ngedit healingnya lah bahasa anak DI tahu gitu. Iyalah, oke. Jadi susah gitu intinya biar tetap punya kita ya Mbak ya. Iya, betul. Siap, oke. Kayaknya sudah banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan diskusi-diskusi dan ilmu dari Mbak Ange yang luar biasa Mbak. Mungkin terakhir final statement, tips and trick apa saja yang mudah, gampang harus dilakukan teman-teman para pengusaha UMKM ini untuk bisa memfoto produk dengan cara kece gitu. Apa yang harus dimiliki? Perhatikan apa seperti itu Mbak? Yang final statement kan Mbak Ange. Mana robot lagi? Pokoknya intinya tips and trick ya Mbak. Tadi udah dijelasin semuanya ya gitu tadi. Tapi intinya kalau kita mau motret itu menurut saya memotret itu kan bahasa fotografi ya. Fotografi itu artinya melukis cahaya. Jadi yang paling penting adalah kita lihat cahaya yang datang ke objek. Pokoknya kita setting cahaya biar objek kita nggak butuh bantuan cahaya tambahan gitu. Jadi karena saya berpikirnya kan nggak semua orang fotografer, nggak semua orang punya lampu studio, jadi pasti pakai di rumah apa adanya. Kalau bisa juga pakai matahari, makanya saya bilang kalau bisa ada jendela rumah dikaryakan jendelanya, kapan matahari datangnya pagi, kapan matahari datangnya sore, itu dimaksimalkan aja sih kayak gitu. Properti kalau ada rezeki boleh diirit-irit, dibeli-beli untuk yang produk-produk makanan, tapi kalau saya menganut foto yang simple sih gitu. Saya nggak terlalu suka banyak properti kalau foto. Jadi apa aja yang ada. Beda sama kalau motret foto apa istilahnya produk orang buat iklan, buat ini kan saya nggak butuh properti, udah semua disiapin. Jadinya kenapa saya menganut minimalis ya karena kalau buat foto di rumah buat apa ya gitu loh. Saya kemarin juga habis motret jam juga saya nggak banyak properti, ya udah ada jam misalnya, terus yang ownernya punya tempat jamnya, ya udah itu aja yang saya pakai. Jadi saya kebanyakan main detail, terus main teknik fotografi. Jadi kalau bisa seminim mungkin lah kita mengeluarkan budget berlebih untuk mempercantik foto. Padahal sebenarnya enggak sih, simple minimalis itu bisa. Tadi kan udah saya contohin kayak motret kayak gini, simple. Kalau nggak punya tembok putih di rumah, bisa pakai kertas HVS anaknya, dicoret-coret, ditempel, jadi temboknya belakangnya putih gitu. Kalau ada rezeki beli mini studio bisa gitu, tapi nggak usah beli lighting, beli LED aja yang murah meriah tuh yang buat ini. Jadi semuanya buat saya bisalah disikapinya dengan nggak usah juga mengganti handphone tiba-tiba katanya Mbak dia handphonenya harus canggih, enggak gitu.
Dan ini sebenarnya pertanyaannya sama ya. Kalau sebenarnya saya suka sedih kalau ada yang nanya, Mbak fotonya bagus, kameranya apa? Jitak dulu deh. Mau kamera apa aja juga saya bisa foto bagus. Bukan kameranya yang bikin foto itu bagus gitu loh. Tapi experience-nya kita mengenal istilahnya senjata yang kita pakai apa gitu. Jadi ya kita harus kenal sama handphone kita. Kapan handphone kita kalau motret tuh bakal pecah-pecah gitu loh. Coba aja motret, bedain. Motret di objek yang sama malam dan siang. Oh jadi kita tahu kalau low light itu nggak bisa nih gitu loh. Terus kalau cahayanya butuh cahaya tambahan seberapa besar. Oh terus flashnya juga. Flashnya yang dipakai kalau jaraknya sekian, oh hasilnya akan begini gitu. Dioptimalkan aja apa yang ada kita punya buat saya ya gitu. Gitu sih tips and triknya. Pokoknya sering berlatih dan minum milolar setiap hari. Lu iklan. Keren banget Bang, ini emang ini ya seru ngobrolnya sama Bang ini. BTW Mbak Roro sudah bergabung atau bagaimana nih? Jadi semua sahabat Buntok yang lain yang masih hadir di kesempatan kali ini nih Mbak Ange, kami dari Buntok ingin bikin seru-seruan biar pada termotivasi tadi yang dibilang Mbak Ange, rajin berlatih gitu ya, biar termotivasi rajin berlatih. Kami akan mengadakan kompetisi. Kompetisi apa nih? Ini dia. Lomba foto produk kece pakai HP. Nah, ada ketentuan lombanya, upload foto produk di IG feed sahabat semuanya masing-masing dan harus mention Instagram Buntok @_ID. Kemudian sertakan 3 hashtag Buntok UMKM, UMKM Goes Digital dan Buntok Foto Kontes. Upload foto sampai dengan 25 November 2020, pengumuman pemenang 29 November 2020 pada saat Buntok UMKM Series 7. Apa itu? Buntok UMKM Series 7, Digital Marketing for UMKM dengan Mbak Frastika. Jadi kami akan punya talk yang lain yang menarik untuk UMKM tentang digital marketing tanggal 29 November 2020, sekaligus pengumuman pemenangnya. Nah, apa hadiahnya? 3 orang pemenang foto terbaik akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay masing-masing Rp100.000. 2 pemenang terbaik di daerah Tangerang. Waduh. Mbak Ima? Ya, oke. Sepertinya terputus ya, Mbak Ima. Oke, ya sahabat Buntok, saya dari Bune juga. Mungkin sedikit melanjutkan Mbak Ange ya. Ya. Jadi 3 orang pemenang dengan foto terbaik, ya nanti akan mendapatkan saldo tadi ya Rp100.000 yang akan dimasukkan langsung ke OVO atau GoPay sahabat Buntok semua. Nanti kita akan menghubungi. Kemudian khusus nanti kalau yang di daerah Tangerang Selatan, kami akan memberikan tambahan hadiah, yaitu mendapatkan produk sponsor dari mie celor Bang Helmi dan juga mie ayam Mia Teru. Mudah-mudahan sahabat Buntok semua semangat untuk berlatih seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ange. Jadi betul-betul mendapatkan manfaat nih dari pertemuan kita dari jam 10 sampai jam 12 ini ya Mbak Ange ya. Oke, sebelum amin gitu. Sebelum saya tutup, sekali lagi kami sampaikan dari Buntok, terima kasih banyak buat sahabat Buntok yang sudah setia bersama dengan kita. Oh boleh, silakan Mbak Ange, silakan. Oke. Saya baru bisa buka chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa DM saya di Instagram. Silakan. Kalau bisa dijawab, kayaknya ada beberapa, soalnya saya lihat ada pertanyaan yang tadi belum dijawab. Jadi kalau emang mau tanya silahkan DM aja di Instagram. Terus saya mau mau narsis, jangan lupa follow ya, lumayan loh saya dapat follower baru. Iya. Lumayan. Iya, jangan lupa untuk sahabat Buntok semua follow IG Buntok dan juga follow IG guest speaker kita.
Iya, guest speaker kita hari ini Mbak Dian Mayori. Jangan lupa, dan nanti Mbak Dian Mayori yang akan menjadi juri pemenang dari foto-foto yang sudah dikirimkan atau dipost di IG feed sahabat-sahabat Buntok semuanya. Sekali lagi, terima kasih buat sahabat Buntok yang sudah setia hadir dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Ikuti terus kegiatan dari Buntok. Tanggal 29 November kita ada UMKM khusus untuk digital marketing. Zaman sekarang kan kita banyak memasarkan produknya lewat digital marketing ya, Mbak Ange ya. Jadi untuk sahabat Buntok, jangan ketinggalan. Kita ketemu lagi di tanggal 29 November. Dan sebagai penutup, kita foto bareng dulu ya, Mbak Ange ya. Oke. Nanti akan kita post di IG. Oke, saya aja yang capture Mbak Ange, nggak apa-apa. Oke, yuk semuanya boleh diaktifkan videonya, sahabat Buntok. Matanya lihat ke kamera ya. Kamera. Oke. Yang ada di komputer ya, jangan lihat monitor karena nanti matanya gini nih kalau lihat monitor. Jadi kita lihat. Ya. Pokoknya kita harus. Oke. Di layar saya ada 2, jadi saya akan foto layar pertama terlebih dahulu, ditunggu ya. Oke, ditunggu sahabat Buntok. Ya, layar kedua. Oke, terima kasih semuanya sahabat Buntok. Terima kasih juga. Nanti kita akan posting. Sampai bertemu teman-teman semuanya di acara kita yang lain. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih ilmunya. Ya. Jangan lupa ya, Mbak. Produknya. Silahkan Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak. Produknya silakan di tag atau di mention saya nanti atau di DM bisa minta koreksi, minta review, saya coba bantu ya. Luar biasa, terima kasih sekali Mbak Ange. Terima kasih Mbak Ange. Sama ini saya lupa, untuk UMKM silahkan, kebetulan rumah saya jauh, jadi saya bisa bantuin foto, nggak ada charge apa-apa. Cuma masalahnya rumah saya jauh, jadi kayaknya kalau makanan itu agak susah ya. Jadi kalau ada produk-produk yang mau saya fotoin, silahkan kirim. Gimana caranya ya? Tadi saya lupa ngasih alamat. Mungkin nanti bisa kami share via WA group Mbak Ange. Iya, Mbak Ange. Ada WA grupnya Mbak Ange. Iya. Jadi nanti di Mbak Roro aja. Ya. Silakan boleh ya kepada Bune Buntok kalau ada yang mau saya fotoin, nah free of charge. Cuma kalau untuk makanan agak susah ya, kecuali kalau emang seputaran Bogor. Rumah saya di Sentul City, jadi kalau makanan itu kan jadi kalau kirim makanan ke Sentul itu harus pakai JNE, dia kan butuh waktu berhari-hari karena di luar ada Gojek rumah saya ya, maaf ya. Gojeknya nanti. Tapi kalau produk lain yang tahan berhari-hari dipaketkan, silakan lo kirim. Silakan di-share aja alamatnya Roro, boleh. Oke, makasih banyak Mbak Ange, keren banget. Sama-sama. Oke, iya. Oke, baik. Terima kasih sahabat Buntok semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dan banyak manfaatnya untuk sahabat Buntok yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa. Dan udahan nih kita.